Dari sejak zaman Aristoteles, manusia sudah berupaya untuk mengetahui bagaimana ia dapat memotivasi orang lain. Sebab bila kita mampu memotivasi seseorang, maka berarti kita dapat mempengaruhi yang bersangkutan. Seorang salesman ingin memotivasi calon pelanggannya agar membeli produk yang ia jual. Seorang ibu tentu berharap dapat memotivasi anaknya agar rajin belajar. Seorang pemudi berkeinginan untuk memotivasi temannya agar bersedia pergi menemani dirinya ke toko. Seorang pengusaha berharap agar dapat memotivasi para pegawainya supaya bekerja secara bertanggung jawab. Seorang rohaniwan berusaha untuk memotivasi jemaat yang ia layani agar rajin membaca kitab suci. Seorang politikus berupaya untuk memotivasi masyarakat agar mereka memilih dirinya menjadi anggota DPR. Ya, daftar ini tidak akan ada habisnya. Singkat kata, orang perlu mengetahui bagaimana ia dapat memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Entah untuk tujuan yang benar ataupun keliru. Bagaimana kita dapat memotivasi orang lain agar yang bersangkutan dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Bagaimana kita dapat memotivasi diri kita sendiri agar kehidupan kita menjadi produktif dan efektif. Untuk itu, kita perlu memahami gaya perilaku atau behavioral style dari diri kita sendiri maupun orang lain. Di dalam video saya yang lalu telah saya jelaskan bahwa terdapat 4 gaya perilaku umum, yaitu D, dominance, I, influencing, S, steady, C, cautious. Oleh karena itu, apabila Anda belum melihat kedua video saya yang lalu yang membahas topik ini, saya sangat menganjurkan Anda untuk menyaksikannya supaya Anda dapat memahami apa yang saya uraikan kali ini dengan lebih baik. Selain itu, saya juga mendorong Anda untuk mengklik tombol subscribe di bawah supaya Anda tidak terlewatkan dari diskusi yang saya bahas mengenai channel ini. Apabila Anda memperoleh manfaat dari pembahasan ini, silakan Anda membagikannya kepada teman-teman Anda dengan mengklik tombol share di bawah. Untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain, kita perlu memahami alasan mengapa orang melakukan apa yang ia lakukan. Mengapa orang bersedia bangun di pagi hari untuk bekerja membanting tulang sepanjang hari? Mengapa seorang anak menolak ajakan temannya untuk pergi bermain dan justru ia menggunakan waktunya untuk belajar sampai larut malam? Dengan mengetahui alasannya, maka kita akan dapat memotivasi dan mempengaruhi yang bersangkutan. Di dalam hal ini ada 2 alasan utama. Yang pertama yaitu karena adanya need atau kebutuhan di dalam dirinya. Yang kedua yaitu karena tata nilai atau value system di dalam hidupnya. Need, kebutuhan, membuat orang melakukan apa yang ia lakukan. Karena orang tadi memerlukan uang untuk mencukupi keperluan hidupnya, maka ia bersedia bekerja keras di sepanjang hari. Karena anak tadi memerlukan nilai yang baik untuk lulus ujian, maka ia belajar dengan keras sampai larut malam. Ya, kebutuhan yang ada di dalam diri seseorang akan membuat yang bersangkutan termotivasi untuk bertindak. Selain kebutuhan, yang memotivasi orang adalah tata nilai dalam hidupnya. Karena tata nilai atau value system yang ia pegang, maka seorang ibu bersedia tidak tidur semalam suntuk demi menjaga bayinya yang sedang sakit. Karena tata nilai dalam dirinya, maka seorang pengusaha yang kaya raya bersedia pergi ke tempat yang terpencil untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang menjadi korban bencana alam di daerah tersebut. Tata nilai atau value system ini berkaitan erat dengan belief atau apa yang dipercayai seseorang. Keputusan orang untuk menjadi rohaniwan yang jujur atau koruptor yang licin sangat tergantung pada tata nilai yang bersangkutan. Di dalam video ini, saya akan berbicara tentang memotivasi orang berdasarkan kebutuhan atau need yang ada di dalam dirinya. Dalam hal ini yaitu
bukan dengan meninjaunya berdasarkan hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, namun dengan melihatnya berdasarkan apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh setiap behavioral style atau pola perilaku. Sebagaimana yang telah saya uraikan dalam 3 video saya yang lewat secara berturut-turut, masing-masing gaya perilaku berbeda dalam hal apa yang ia sukai dan tidak sukai. Perhatikan apa yang telah saya uraikan di dalam video-video itu tentang apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh orang D, orang I, orang S, dan orang C. Hal ini tidak terpisah dari fokus masing-masing tipe. Pada dasarnya ada 4 fokus. Pertama, yaitu fokus pada lingkungan yang berubah, alias situasi yang tidak rutin. Orang yang berfokus pada perubahan adalah orang tipe D dan I. Mereka senang dengan situasi yang selalu baru dan merasa cepat bosan dengan keadaan yang rutin. Kedua, yaitu fokus pada lingkungan yang tidak berubah atau situasi yang rutin. Orang yang berfokus pada keadaan yang stabil ini adalah pribadi S dan C. Mereka suka kepada situasi yang tidak banyak berubah. Semua hal yang bersifat tidak menentu membuat mereka merasa frustrasi. Ketiga, yaitu fokus pada hasil dan tugas. Orang yang berfokuskan pada tes dan result ini adalah orang tipe DC. Mereka menghendaki hasil yang konkret alias tidak abstrak. Mendengar orang yang berbicara ke sana ke sini tanpa tujuan yang jelas membuat mereka merasa gelisah. Keempat, yaitu fokus pada orang dan relasi. Orang tipe people dan relationship oriented ini menghendaki suasana bersahabat, tidak mengancam. Tugas yang dikejar-kejar dengan target dan situasi yang menekan membuat mereka merasa stres. Dari situ kita dapat mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh masing-masing tipe. Selanjutnya berdasarkan apa yang diinginkan dan tidak dikehendakinya, maka kita dapat memotivasi dan mempengaruhi orang tersebut. Yaitu dengan 1, memenuhi apa yang menjadi keinginan masing-masing tipe. Dan 2, menghindarkan yang bersangkutan dari yang tidak disukainya. Mari kita lihat orang D atau dominance. Orang tipe ini menginginkan suasana yang penuh tantangan dan hasil yang bersifat nyata. Ia sering bertanya, apa hasilnya yang konkret? Itu ciri dari orang tes dan result oriented. Yang tidak ia sukai adalah tugas yang bersifat rutin. Jadi apa yang membuat ia termotivasi? Yaitu bila ia diminta untuk mengerjakan proyek yang baru dan menghasilkan hasil yang konkret. Jangan minta ia duduk di belakang meja untuk mengerjakan hal-hal yang rutin. Situasi itu akan menyiksa yang bersangkutan. Artinya kalau Anda memerlukan pemimpin proyek, siapa orang yang Anda harus cari? Orang tipe D. Sebab semakin banyak tantangan, ia akan semakin termotivasi. Orang tipe D jangan diminta untuk menjadi sekretaris yang duduk di belakang meja dan mengurus administrasi. Ia akan merasa tersiksa. Akibatnya ia akan kehilangan motivasi. Berikutnya orang I atau influencing. Yang paling dia inginkan adalah berada bersama dengan banyak orang. Apalagi kalau di antara orang banyak tersebut dirinya menjadi pusat perhatian dan mendapatkan banyak tepuk tangan. Yang paling tidak ia sukai adalah suasana yang tidak bersahabat. Berarti apa yang membuat orang I termotivasi? Yaitu kalau dia diminta untuk memegang bagian public relation. Atau ia diminta untuk menjamu tamu serta diberi kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang. Kalau orang banyak memberi banyak tepuk tangan, maka bagi dirinya hidup akan benar-benar hidup. Jadi kalau Anda mencari bagian humas, siapa yang Anda cari? Orang tipe I.
kalau mencari salesman, siapa yang Anda cari? Jangan orang tipe I murni. Sebab kalau orang tipe I murni menjadi salesman, ia akan terus menjamu calon pelanggan di restoran, bicara kanan kiri, namun tidak ada closing atau kontrak jual beli yang ditandatangani. Karena ia murni people oriented dan tidak result oriented. Bagi dia yang penting happy-happy terus. Kalau mencari salesman, carilah orang tipe DI. Campuran antara D dan I. Demikian juga, jangan meminta orang tipe I memegang pembukuan. Pembukuan pasti jadi kacau balau. Kalau dia ditanya laporan keuangan, dia akan menjawab, ini sedang dikerjakan, besok pasti jadi. Besok Anda tagih, dia akan berkata, ini hampir jadi, besok pasti beres. Minggu depannya Anda tagih, belum juga kunjung beres. Bahkan Anda tunggu sampai setahun pun, laporan itu tidak ada kunjung jadinya. Jadi, kalau Anda mengabaikan orang I, tidak mengajak yang bersangkutan bicara, dan jarang menepuk-nepuk pundaknya untuk memberi semangat, ia akan kehilangan motivasi alias demotivated. Lebih jauh, orang tipe S atau steady. Yang ia inginkan adalah lingkungan serta kegiatan yang bersifat rutin dan suasana yang teduh. Yang tidak ia inginkan adalah lingkungan yang banyak berubah dan suasana yang penuh gejolak alias bersifat tidak pasti. Orang S akan termotivasi apabila Anda meminta yang bersangkutan untuk mengerjakan hal-hal yang rutin. Semakin jelas dan tertata apa yang harus ia kerjakan, semakin dirinya akan termotivasi. Sebaliknya, kalau tugas yang ia kerjakan terus-menerus berubah, dan tugas itu datang secara mendadak, maka ia akan kehilangan semangat untuk mengerjakannya. Berarti kalau Anda mencari seorang pengelola administrasi dan sekretaris yang dengan tekun mengerjakan tugas yang rutin, jangan mencari orang D ataupun orang I. Mintalah orang S untuk mengerjakannya. Dan ia akan menikmati tugas itu dengan penuh penghayatan. Yang terakhir, yaitu orang tipe C atau cautious. Yang ia inginkan adalah sistem yang tertata dengan jelas. Dan tugas yang harus dikerjakan secara tepat. Serta hasil yang akurat. Sebaliknya tugas yang tidak memiliki sistem yang jelas alias serabutan tidak ia sukai. Berarti orang tipe C akan termotivasi kalau kepadanya diberikan tugas yang menuntut ketelitian dengan prosedur yang serba tertata dan instruksi yang bersifat logis. Pertimbangan benar atau salah, tepat atau keliru, dan masuk di akal akan membuat orang C bersemangat untuk mengerjakannya. Sebaliknya kalau ia diminta untuk mengemban tugas yang tidak memerlukan ketelitian, ia akan kehilangan minat untuk mengerjakannya. Dengan kata lain, kalau Anda mencari tenaga pembukuan, maka orang tipe C adalah orang yang tepat untuk hal itu. Demikian juga bekerja dengan bagian pengendali mutu atau quality control adalah tugas yang sangat ia sukai. Singkat kata, untuk memotivasi orang agar yang bersangkutan mengerjakan yang Anda inginkan dan mengembangkan kemampuannya secara maksimal, hal yang perlu Anda lakukan adalah kenalilah behavioral style atau gaya perilaku orang tersebut. Kenali apa yang ia sukai dan tidak ia sukai. Sediakan atmosfer yang sesuai dengan keadaan yang ia inginkan atau perlukan. Di samping itu, singkirkan keadaan yang tidak ia sukai. Dengan demikian, ia akan termotivasi. Kalau ia orang D, beri kepada yang bersangkutan tugas yang menantang. Jangan terlalu dikendalikan. Dan jangan berikan tugas yang bersifat rutin. Ia akan termotivasi. Kalau ia orang I, berikan kepada yang bersangkutan tugas yang akan membuat dirinya banyak bertemu orang. Dan jangan tugas yang menuntut ketelitian. Karena hal itu akan membuat dirinya frustrasi. Kalau ia orang S, berikan tugas yang rutin. Jangan banyak berubah, apalagi perubahan yang mendadak.
Kalau ia orang C, berikan tugas yang menuntut ketelitian dan bersifat logis. Semua itu akan membuat dirinya termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Tuhan pun dalam memotivasi kita untuk menyerahkan hidup menjadi pengikutnya juga memperhatikan gaya perilaku ini. Cara ia bekerja dalam hidup setiap orang juga unik dan spesifik, yaitu sesuai dengan tipe masing-masing orang. Untuk membawa orang datang menjadi pengikutnya, ia akan lewatkan orang tersebut melalui situasi yang sukar dan menantang. Lihat Paulus, yang adalah pribadi tipe D. Untuk menjadi pengikut Kristus, Paulus harus terlebih dahulu jatuh dari kudanya dan menjadi buta. Baru kemudian Paulus menjadi pengikut Kristus. Untuk membawa orang tipe A datang menjadi pengikutnya, ia akan membawa orang itu mendengar khotbah yang bersemangat dan menantang agar ia membuat keputusan di depan umum. Lihat Petrus, pribadi tipe A itu. Petrus melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Kemudian Yesus memanggil Petrus di pinggir danau Galilea dan berkata kepadanya, Petrus, di depan umum, ikutlah aku. Berbagai peristiwa spektakuler dialami oleh Petrus. Di antaranya berjalan di atas air, melihat Yesus dimuliakan di gunung, dan banyak mujizat lainnya. Di sepanjang semua itu, berulang kali Yesus menantang Petrus untuk semakin mengikut dia. Untuk membawa orang tipe S datang menjadi pengikutnya, Yesus memaparkan ajaran yang sistematis. Bukankah itu yang ia lakukan terhadap Natanael, sehingga Natanael mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Untuk membawa orang C datang menjadi pengikutnya, Yesus menyadarkan betapa yang bersangkutan adalah orang berdosa. Ingat, pertimbangan orang C adalah benar dan salah. Ketika orang C mengetahui bahwa dirinya penuh dosa, maka ia akan datang menyerahkan diri kepada Yesus. Bukankah itu yang terjadi atas diri Sakeus, pemungut cukai di Yeriko? Sebagai seorang pemungut cukai, nampak Sakeus sangat teliti dalam hal keuangan, sehingga ia memiliki catatan berapa yang telah ia rugikan atas setiap orang, dan ia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Singkat kata, setiap gaya perilaku yang khas dari diri kita masing-masing dihargai oleh Allah. Ia bersedia bekerja dalam hidup kita dengan memperhatikan keunikan kita masing-masing. Bahkan ia menggunakan keunikan dari setiap gaya perilaku kita untuk memotivasi kita agar mengembangkan potensi secara penuh. Di dalam video saya yang akan datang, saya akan mengajak Anda untuk menelaah apakah pengaruh dari setiap gaya perilaku terhadap cara orang dalam berkomunikasi. Dengan demikian kita dapat menjalin komunikasi yang baik dan meningkatkan kualitas dari relasi kita dimanapun kita berada. Kalau Anda belum melihat video-video saya yang lalu tentang berbagai pola perilaku ini, saya sangat menganjurkan Anda untuk menyaksikannya. Supaya Anda dapat memahami apa yang telah saya uraikan ini dengan lebih baik. Apabila Anda belum mensubscribe channel saya ini, saya mendorong Anda untuk mengklik tombol subscribe di bawah. Supaya Anda tidak terlewatkan dari diskusi yang saya bahas melalui channel ini. Selain itu, apabila Anda memperoleh manfaat dari pembahasan ini, silakan Anda membagikannya kepada teman-teman Anda dengan mengklik tombol share di bawah. Anda yang ingin mengajukan pertanyaan apa saja kepada saya, baik pertanyaan yang menyangkut isu teologis, etis, filosofi, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang Anda rasa akan bermanfaat bagi banyak orang untuk mengetahui jawabannya. Silakan mengirim pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau WA ke nomor di bawah ini. Sampai berjumpa di video saya yang akan datang.